Kalau kata Habib Rizik, orang di penjara itu ada 3, dia bilang. 1, karena diberikan cobaan oleh Allah. 2, karena diberi peringatan. Yang 3, karena diazab. Makanya saya secara logik, secara rasional, saya tidak ketemu sampai sekarang kenapa saya ditangkap. Nggak ketemu, makanya... Bukan ditangkap, kenapa dihukum? Ini karena dihukum. Iya. Makanya saya percayanya sama Allah aja. Ini berarti takdir. Kalau kata Habib Rizik, orang di penjara itu ada 3, dia bilang. 1, karena diberikan cobaan oleh Allah. 2, karena diberi peringatan. Yang 3, karena diazab. Nah, jangan kita bicara kita diberi cobaan, karena cobaan itu adalah jatahnya para rasul-rasul. Kata Habib Rizik, para nabi. Nah, kita itu antara 2, peringatan atau azab. Wujudnya bisa sama, tapi meaningnya berbeda. Meaning beda. Nah, kalau kita misalkan merasa tidak banyak kejahatan-kejahatan besar, ya kita mungkin diperingati oleh Allah. Nah, makanya saya berasumsi aja saya diberi peringatan oleh Allah. Nah, karena saya diperingati oleh Allah, maka saya berusaha untuk bertobat. Kan itu. Jadi saya di penjara itu memang saya banyak juga belajar kontemplasi ala sufi ya, ala si Al-Ghazali ya, menjaga hati, membersihkan hati apa segala. Jadi bukan soal Islam dan politik, tapi Islam dan jiwa gitu dan hati ya. Lebih aspek internal ya. Iya, internal diri kita itu kita asah gitu, kesabaran, tabah, syukur, syukur nikmat apa kayak gitu-gitu. Jadi kita berusaha itulah ini karena nggak tahu rasionalnya apa sih gua di penjara kenapa gitu. Tapi no regret ya. Ya, apa itu kan kalau udah takdir mau apa gitu. Kita nggak bisa merubah ya. Tapi tetap saja perlu upaya untuk menegakkan kebenaran duniawinya kan? Iya, karena kan gini, kan istri saya kan orang asing di Indonesia, tamat dari Leiden University, sekolah tertua di Belanda, psikolog. Masih warga negara Belanda. Masih warga negara Belanda. Dia tanya, "Are you a hero or are you a victim?" Dia bilang. Itu kan pertanyaan buat saya paling sedih. Ketika istri saya itu menanya saya, apakah kau seorang pahlawan atau kau cuma korban? Dia Lalu saya bilang, udahlah istriku, pokoknya kau anggap aja. Aku kan senang melihat cerita-cerita dongeng atau cerita benar tentang seekor semut ya yang berusaha mematikan apinya yang membakar Nabi Ibrahim. Burung pipit. Burung pipit ya. Burung pipit ya kan. Kemudian dia diejek oleh kadal atau cicak. Yang dia diejek. Tapi ada versi semut ya. Semut ada ini yang mana lah saya ingatnya versi semut. Saya bilang, nah ketika dia bilang ngapain kamu itu nggak ada gunanya matiin api segitu gede, terus dia bilang ya jangan lihat aku membawa air setitik ini, tapi kau lihatlah pemihakan aku, dia bilang. Kan ini kan sebenarnya kan sebuah cerita-cerita seperti ini kan itu asosiasinya kalau saya fiktif ya udahlah, tapi saya beginilah, saya ada di pihak yang ikut. Ya artinya Tuhan kan ibaratnya ketika ditanya, kau waktu ada kezaliman itu kamu di mana? Nah itu mau saya ingin ada di tempat di mana saya berada di antara orang-orang yang benar gitu. Itu aja sebenarnya. Bersuara gitu ya. Mungkin bukan hero. Kalau hero Habib Rizik hero. Ya kemudian banyak tokoh-tokoh jadi hero. Ya saya sih nggak mungkin lah jadi hero, tapi saya ingin dianggap bagian dari itu gitu loh. Bagian dari perjuangan itu. Bagian dari orang yang menyampaikan kebenaran. Iya, makanya waktu Habib Rizik pertama ketemu saya, antum itu kata Habib Rizik di penjara gara-gara aneh. Dia bilang kebanyakan nulis tentang aneh, dia bilang. Aku bilang, Beb, saya nulis itu nggak ada kepentingan, nggak cari uang, nggak cari ini. Ketika saya nganggap bahwa saya perlu meyakini bahwa antum sedang memperjuangkan kebenaran, ketika saya bisa menulis itu menyebarkan tentang antum dalam konteks itu udah bagian yang mungkin yang bisa saya ikut serta. Itu yang saya sebut. Tapi terlepas dari soal ketidakadilan ya, Abang mendapatkan kemewahan ya di bilik gitu untuk berkenalan sama orang-orang yang mungkin tidak akan pernah Abang lupakan seumur hidup. Selain Habib Rizik siapa lagi? Kalau saya yang paling utama tentu Habib Rizik. Habib Rizik itu karena gini, karena saya dulu pernah ditawari oleh Haikal Hasan oleh beberapa perusahaan umroh untuk berkenalan dengan Habib Rizik di Mekah.
saya juga pernah begitu. Pernah ya? Ya. Mau diajak, tapi waktu itu saya lagi apa gitu. Nah, nggak punya kesempatan. Saya lihat Prabowo nunduk-nunduk ketemu Habib Rizik, bukan nunduk lah, quote and quote lah, mengemis lah, datang ke sana minta suara. Amin Rais mengantarnya, kemudian berapa tokoh-tokoh PKS. Ya kan, saya bilang wah ini betul-betul orang ini di puncak gunung kan, tingginya bukan main. Tiba-tiba saya ketemu di penjara, di rutan. Tidak ada halangan. Artinya kita betul-betul equal. Kalau ketemu tuh dia tuh ngejar saya pelukan gitu loh, ya kan, kayak Teletubbies gitu kan. Itu buat saya tuh wah itu udahlah, itu lebih tinggi daripada apapun yang pernah saya ini ya, itu jadi itu. Nah yang kedua ya, saya banyak belajar tentang hukum dan kepolisian dari teman saya Irjen Napoleon Bonaparte. Ya. Terserah hukum mau menyatakan dia bersalah, tapi saya secara nurani saya tahu bahwa dia orang baik. Gitu, ya. Nah, itu dua orang itu. Tapi kalau yang lain-lain kan kayak seperti Gus Nur ya, kemudian Ustadz Ali, kemudian yang tadi Jaim Saidi. Nah, Jaim juga menarik buat saya, karena Jaim ini kan dia Maliki, ya mazhabnya. Mazhab Maliki ini kan unik di Indonesia ini. Ya, seperti boleh pelihara anjing. Kalau tidur kan, saya kan di kamar saya kan pertama saya bangunin tidur, dia kan susah tidur karena berperkara ya. Tapi ini saya bangunin, lama-lama dia bilang, Pak Saganda, kalau saya tidur biarkan kapan saya bangunnya. Loh gimana? Kamu nanti kelewatan dong ini zuhur sama asar. Nggak apa-apa, saya kalau kelewatan zuhur sama asar, saya jamak di maghrib atau di isya, dia bilang. Jadi jamak itu dia bisa 4 sholat itu dijamak, kadang-kadang 5 sholat. Nah itu kan buat saya kan pengalaman baru ya, ketemu orang Maliki ya, dan dia sangat paham tentang keuangan yang ini, yang halal ya, gitu. Itu luar biasa banyak ini. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Jika kau tantang aku memanjat bintang, andai pun aku tak mampu, tapi bukan ku tak mau. 1000 jalan takkan pernah buntu buat jiwaku yang teguh. Keren cadas jiwaku, keren cadas semangatku. Saat kau bosan dengan media tanpa hati, saat kau lelah terus-menerus dicekoki, saat kau tak percaya dengan yang didengar dan dilihat lagi, yuk datang kemari. Refli Harun Channel, nggak ada basa-basi, nggak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cadas. Subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Subscribe, like, comment, and share.
basa-basi, nggak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cadas. Subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Subscribe, like, comment, and share. Keren cadas jiwaku. Subscribe, like, comment, and share. Keren cadas.